Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتغي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد علم حاج حسبي الله بن علم حاج غاية بن حاج عبد الرحيم بن حاج باصر بن حاج دولت وإلى أرواح والدات حاجة ستي زبيدة بنت حاج حسن بن نعيم وإلى أرواح gur مرزوق بن مرصاد gur محمد طاهر gur مالك gur بكر وإلى أرواح gur حاج أحمد دارسوكي بن عين شابه يا أحمد مرشدي وزيد وإلى أرواح المرحوم وجميع مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح جميع أهل كومبلك PLN ولمن أسس هذا المسجد وجميع أهل بلوك كامبي بارئ لرسل وقرائهم وجميع أهل الحاضرين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإذا كان هذا حال من يخرجها على غير الوجه المشروع. Itu ya.
fa kaifa yakunu halu man la yukhrijuz zakata ra'san, bila mana ini adalah kondisi orang yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka bagaimana kondisi orang yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali? Bapak Ibu, kemarin kita sudah menjelaskan tentang banyak pihak, banyak orang yang mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan aturan syariat. Salah satunya kemarin ada orang yang mengeluarkan zakat diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan harapan bahwa apa yang dia berikan nanti akan ada didapati manfaat dari orang-orang tersebut atau pihak-pihak tersebut. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat itu tidak lagi mengikuti aturan bahwa bila mana ada hak zakat yang harus dikeluarkan, semestinya kan dia menghitung menjelang tiba waktu pembayaran zakat tersebut, tetapi dia tidak menghitungnya. Namun ketika dia ketemu pihak-pihak tertentu sebagai mustahik zakat, maka dia keluarkan saja, asal ketemu dikeluarkan, asal ketemu dia keluarkan, tanpa dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, ternyata bagian-bagian itu belakangan dijumlah dan dihitung. Oleh karenanya, jadi banyak yang pada akhirnya itu terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Maka kemarin sudah dikatakan ya bahwa orang tersebut itu tidak akan meninggal dunia kecuali hartanya itu akan mengalami azab, ya, cobaan. Kadang juga ada orang yang membagi-bagi itu tidak sesuai dengan mustahik. Ya, sekarang ini mulai banyak orang yang membagi tidak sesuai dengan aturan mustahik. Bahkan kemarin saya sampaikan ada wacana untuk makan bergizi itu ya akan diambil dari nilai yang dari zakat orang yang dikelola oleh Baznas. Baznas akan memberi saja karena pihak Baznas akan dapat manfaat dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang bisa membahayakan pihak-pihak tertentu. Nah, makanya di sini itu orang akan mendapati azab ya dari hartanya, apalagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sekali lagi saya sampaikan,
kalau ada orang yang terkena musibah dalam hal hartanya, kita juga enggak boleh menjas langsung kita bilang itu dia enggak ngeluarin zakat. Nah, jadi enggak boleh ngomong begitu. Itu jadi nanti hal-hal yang tidak bagus gitu ya. Dan barangkali yang namanya manusia pasti akan ada saja ujian-ujiannya. Namun ujian itu bila mana dijalani dengan sabar, itu kan akan meningkatkan justru kualitas yang bersangkutan ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan melalui hidayah petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, wa makanu muhtadin, dan mereka itu tidak mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya orang yang mempermainkan hal-hal yang semacam ini, termasuk bagian daripada ayat-ayat tersebut. Ya, banyak orang juga menjual urusan-urusan agama dengan nilai-nilai yang tentunya dalam pandangan Allah itu adalah nilai yang tidak ada artinya. Banyak sekali saudara sekalian ya dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika, dengan dalih kebersamaan, dengan dalih moderasi dan sebagainya, justru banyak orang tanpa dia sadari justru dia merendahkan agamanya sendiri. Banyak saat ini. Kenapa? Karena yang dicari adalah cuan. Ya. Sekarang banyak orang mencari cuan dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tetapi dia merasa senang karena dapat pemasukan yang besar. Kadang dia puji-puji orang ya, dan orang itu sebenarnya tidak sesuai, tidak semestinya, tapi karena ada cuan. Apa cuan ya Ustaz Agus? Uang. Itu bahasa mana itu? Cikarang, bahasa Cikarang apa? Ya, karena ada hal-hal yang macam itu, seringkali tindakannya itu justru menjadi istihanah, ya, istihanah fiddin. Justru dia merendahkan dan melecehkan agamanya. Sekarang banyak sekali. Ya. Banyak orang sekarang ketika pagar itu mulai terkuak, wah, banyak pejabat dan mantan pejabat ternyata. Ya. Kita lihat siapa pimpinannya, ini, Masya Allah. Itu kan dia bisa membahayakan negaranya itu. Ya, karena cuan-cuan itu banyak hal-hal yang bisa merugikan banyak pihak. Ya, sekarang ini saya lagi bingung. Ternyata laut itu ada sertifikatnya. Ya, kan udah ada tuh sertifikatnya laut. Sertifikat yang hak milik, hak guna bangunan. Oh Allah. Kalau di komplek PLN sih pantas sertifikat laut, saudara. Ternyata udah melebar kemana-mana. Ya Allah. Besok jangan-jangan kita nggak bisa jalan-jalan ke Sampur lagi.
Ya celincing. Karena udah ada yang punya itu. Waqad taqarrara anna mani'az zakati qarinu tarikis sholati bisyarri. Sungguh telah ada ketetapan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak membayarkan zakatnya, orang tersebut adalah teman daripada orang yang tidak sholat bisyarri dalam hal keburukannya. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat yang seharusnya dia keluarkan, ya, itu kedudukannya sama dengan orang yang tidak melaksanakan sholat dalam hal keburukan. Ya, ya. Waqad qatala Abu Bakrin mani'iz zakati wa sammahum ahlar riddati. Dan Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama, beliau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, wasammahum ahlar riddati, dan menamakan mereka sebagai orang-orang yang murtad. Di awal kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar itu memerangi kelompok-kelompok yang menolak membayar zakat. Jadi setelah Nabi wafat, ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap zakat itu hanya ada di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat, maka mereka itu menolak mengeluarkan zakat. Zakat itu dianggap bukan lagi suatu kewajiban setelah wafatnya Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengan kaum muslimin itu menegakkan kembali bahwa yang namanya zakat itu bagian daripada rukun Islam. Maka banyak terjadi peperangan di awal Islam tersebut ketika orang sudah meninggalkan dari ajaran-ajaran Islam. Dia anggap bahwa setelah Nabi sudah selesai, enggak ada lagi. Nah, jadi dinamai dengan kelompok ahlur riddah, orang yang murtad. Termasuk juga mereka pada akhirnya bergabung dengan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu puncak peperangan saat itu yang banyak membuat sahabat yang hafaz Quran tewas, gugur, syahid begitu banyak. Terjadi perang Yamamah. Ya, perang Yamamah
itu perang melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, yang pada akhirnya Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh Wahsy. Ya, Wahsy setelah Fathu Makkah dia masuk Islam menyusul Nabi ke Madinah. Wahsy pula yang membunuh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Begitu ya. Itu yang nanti pada akhirnya Sayyidina Umar meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan orang-orang yang hafaz Quran, tim-tim dulu, timnya Nabi, untuk menulis Al-Quran, yang pada akhirnya terkumpul di bawah panitianya, di antaranya ada Zaid bin Thabit, yang dulu mereka menjadi penulis Al-Wahyu. Ada yang di kelompok depan, ada yang di kelompok kanan, ada kelompok kiri, ada kelompok belakang. Itu semuanya penulis-penulis wahyu dikumpulkan, yang pada akhirnya berhasil, namun belum sempat dicetak. Sayyidina Abu Bakar wafat, lalu belakangan di periode Sayyidina Umar belum sempat tercetak juga, belakangan baru dicetak di periode Sayyidina Utsman bin Affan. Wa 'alaika bi ikhraji zakatil fitri anka wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu wa dzalika in istata'ta. Wa 'alaika bi ikhraji zakatil fitri anka, wajib bagimu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini dikit lagi nih zakat fitrah nih. Sekarang udah tanggal berapa nih? 25. 25 ya. Sekarang sudah tanggal 25 Rajab. Ya, jadi apa namanya? Sudah sebentar aja habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Ramadan itu kita sudah boleh mengeluarkan zakat itu sejak masuk Ramadan. Itu namanya waktul jawaz. Waktul jawaz terus udah boleh kita dari awal Ramadan. Tetapi waktu wajibnya itu menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi biasanya kita ihtiyat. Ya, ihtiyat itu berhati-hati jangan sampai kelewat. Maka biasanya 2 hari menjelang Idul Fitri, nah itu 3 hari masyarakat sudah mulai mengeluarkan kewajiban membayar zakat fitrah. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi dirimu, wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu, dan bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu di dalam nafkahnya. Wa dzalika in istata'ta, hal itu dilakukan bila mana kamu mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang menjadi tanggung jawab kita? Anak, istri. Nah, itu orang yang nafkahnya itu menjadi tanggung jawab kita. Atau orang tua kita yang kondisinya sudah uzur,
yang kita bawa pulang ke rumah kita dirawat, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi semua siapa saja yang menjadi tanggung jawab, maka kewajiban itu kita keluarkan. Sebenarnya Bapak Ibu, zakat fitrah itu kalau dihitung sesuai dengan takaran hanya 3 liter seperempat. Tapi ulama dari awal ihtiyat, mendingan lebih, jangan sampai kurang. Makanya disepakati ihtiyatnya itu menjadi 3,5 liter. Karena kan hitungannya itu ada timbangan dari negara sana, ya, kewajiban zakat itu. Maka disesuaikan dengan literan kita, sebenarnya 3/4. Tapi kita cari aman, lebih baik lebih ketimbang kurang. Kalau lebih nilainya jadi sedekah, kalau kurang enggak jadi zakat. Gitu. Kalau 3,5 liter kan apa namanya, ya mampulah orang. Nah, cuma Bapak Ibu, itu zakat fitrah disesuaikan dengan kebiasaan yang kita makan, ya. Kalau kita biasa makan pandan wangi, maka jangan bayar fitrah beras bantuan pemerintah, ya. Ya, maka zakat fitrahnya juga harus pandan wangi. Pandan wangi berapa Bu harga beras pandan wangi? Saya nggak tahu itu, orang saya nggak pernah beli beras saya. Ya, karena yang beli bukan saya. Siapa yang beli? Urusan orang perempuan dah itu, ya. Jadi atas dasar kebiasaan kita itulah yang dikeluarkan. Ibu lihat misalnya, begitu juga Bapak, ada masjid yang buka harga beras sekian. Nah, Ibu lihat dulu tuh, Bapak lihat dulu, kalau Bapak Ibu itu beras bukan dari kebiasaan kita makan, misalnya nilainya itu di bawah yang kita makan, maka kita harus beras yang nilainya biasa kita makan, gitu ya. Nah, ini dibayarkan wadzalika inistata'ta, bila kita mampu untuk membayar zakat, ya. Nah, nanti kalau ada orang nggak mampu bayar zakat karena kondisi, maka dia mustahik. Tapi kalau dari sini bagi, dari Nurul Amal bagi, dari yang lain-lain bagi, ternyata banyak lagi itu. Wajib dia untuk membayarkan zakatnya, gitu. Makanya bagusnya itu memang kita lihat kalau lebih, ya jangan mepet pas hari raya dah, ya, dikurangin, ya 2 hari, sehingga panitia juga mendistribusikannya itu enggak enggak terburu-buru, ya. Nah, jadi alangkah bagusnya. Dulu saya masih jadi
ketua remaja Masjid Al-Makmur Klender itu, saya seringkali malaman takbiran itu enggak tidur, karena masih ada orang yang bagi-bagi zakat. Mohon maaf, ada orang yang bayar zakat, ya, sehingga kita mendistribusikannya itu malam-malam itu juga, ya, bagi ke sana ke sana ke sana. Seringkali ya selesainya itu menjelang subuh, ya gitu. Dulu masih teman-teman saya itu yang ikut keterlibatan, termasuk adiknya Bang Haji Agus. Siapa namanya? Dia di mana sekarang? Di Bekasi, ya. Dulu sama adik-adiknya Bang Haji Agus, dan yang lain-lain itu banyak dengan anak-anak Klender itu, ya. Kalau yang di Depok siapa Bang Haji Agus? Oh, dia di Depok, ya. Wa alaika bil iksari minas sadaqati wa bit tasadduqi alal arhamil muhtajina wa ahlil khairil muqillina. Khususan biasakan untuk memperbanyak sedekah. Ini sudah di luar sedaqatul wajibah, ya, di luar sedekah wajib zakat. Sekarang kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Wa bit tasadduqi alal arhamil muhtajina, ya, dan berikan sedekah itu untuk keluarga yang membutuhkan, yang hajat. Termasuk juga untuk sedekah wajib zakat itu dari yang link-link terdekat, lingkungan terdekat, terus melebar. Zakat juga diberikan kepada keluarga dekat yang hajat, terus baru melebar lagi, gitu, ya. Sama sedekah juga diberikan kepada keluarga dekat, ya, yang berhajat. Wa ahlil khairil muqillina, juga diberikan kepada orang baik-baik, ya, al-muqillin, yang mereka kekurangan. Jadi kan banyak kita lihat orang-orang saleh, ya, orang baik-baik, ya, orang yang mendermakan dirinya untuk mengajar anak-anak dan sebagainya, dia serba kekurangan. Ya, saya punya teman, dia cerita sama saya. Dia tinggalnya tapi tidak di Jakarta, tinggalnya di luar Jakarta. Dia bilang, ya, dia kesehariannya itu imam rawatib musola di kampungnya. Begitu juga dari sore ba'da asar dia ngajarin anak-anak, ya, apa, TPQ, ya,
anak-anak ngaji, nanti nyambung lagi malamnya. Ya dapat sih bantuan untuk bulanannya, tapi kata dia dibagi sekian. Makanya kebetulan dia punya keahlian, dia buka di rumahnya itu servis AC, triskaan, ya, kipas angin, make, dan dia punya keahlian gitu. Dan itu kata dia sebagai tambahan, tapi tetap kurang dia. Nah, dia ahlul khair minal mukillin, orang baik-baik termasuk orang yang serba kekurangan. Nah, orang yang model kayak begini, dia berhak untuk diberikan itu, bukan saja zakat tapi juga sedekah diutamakan. Ya. Kalau di Jakarta ya ada boti, ada juga penyaluran untuk guru merbot dan sebagainya. Nggak tahu kalau di daerah ada boti nggak, Ustaz Agus? Hanya Jakarta aja ya. Gitu. Jadi kalau Jakarta kan ada boti, ada sekali lagi buat merbot, buat yang lain-lain. Bahkan Jakarta pada diberangkatin umroh itu, ya. Makanya dia cerita begitu, ya Allah, repot juga. Jadi dia punya usaha juga, ya. Dia cerita sama saya, dia beli bebek kecil, nah itu dia ternakin, ntar udah gede dijual. Saya termasuk ketika dia datang ke rumah saya, dibawain bebek hidup pakai keranjang. Ya, saya kagak pakai lama-lama lagi, saya kirim ke pasar Klender, kan ada tukang potong plus dibersihin, begitu. Keprihatinan saudara. Nah, ini untuk zakat sedekah juga dibagikan kepada siapa? Keluarga yang masih ada hubungan famili, ya, yang mereka memang sangat hajat kehidupannya, juga kepada ahlil khairil mukhillin, orang-orang baik yang hidupnya serba kekurangan. Khususon, ya, secara khusus begitu saudara. Fa inna shadaqata tazku wa yazidu, karena sedekah itu mensucikan harta, wa yazidu sawabuha, dan pahalanya juga akan bertambah, biwad'iha fi misli hadhil mawadi'i, dengan mendistribusikannya itu seperti pada hal ini, ya. Jadi pendistribusian sedekah zakat ya juga diutamakan qaddimil aham alal muhim, yang lebih butuh lagi, yang lebih penting lagi dikasih. Nanti ada skala, ya. Biasanya panitia zakat juga punya skala itu, ya. Nah, skala prioritasnya, orang-orang yang mengeluarkan zakat juga ada skala prioritasnya, gitu, ya. Yang penting enggak keluar daripada asnaf yang sudah kita tahu, begitu, ya. Wa alaika
bitasadduqi bima tuhibbu wa bima yu'izzu 'alaika litanalal birra. Lazimkan untuk bersedekah bima yuhibbu, dengan sesuatu, dengan barang yang engkau sayangi. Ya. Itu biasain kalau sedekah dengan barang atau sesuatu yang kita sayangi. Bapak, ibu punya barang yang masih disenangi, pakaian dan yang lain-lain masih disenangi. Nah, di sedekah ini tuh enggak apa-apa. Ya, misalnya ya barang-barang tertentu lah gitu ya. Wa bima yu'izzu 'alaika, ya, dan dengan barang yang apa namanya, bukan hanya sekedar dia cinta saja, tapi barang-barang yang juga engkau anggap itu ya kayak kita sih kayak mulia, kayak bagus gitu ya. Tapi cara kitanya barangnya itu kita cintai, kita senangi. Yang kedua barangnya itu masih bagus. Jangan kita sedekah itu makanannya itu udah kagak enak dimakan. Ya. Nah, jadi kalau mau sedekah, makanannya itu yang masih enak dimakan. Kalau kagak enak dimakan kan nggak bagus. Kita aja kagak doyan, apalagi orang lain. Nah, ya. Makanya yang bagus itu yang masih enak, ya, masih enak di bagi ini. Pokoknya apa saja dah yang masih enak, layak untuk dimakan. Jangan kita udah kagak doyan. Ya, kan kita ngeliatnya udah kagak enak ini, udah bagi orang aja, jangan. Ya gitu ya. Litanalal birra, ya, supaya engkau mendapati kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Nanti akan ada nilai-nilai tertentu dari Allah. Banyak orang yang bajunya banyak itu kadang-kadang menjelang hari raya lebaran keluarganya dikumpulin. Keluarga dekat, keluarga jauh, itu satu lemari dikeluarin pakaiannya, padahal bagus-bagus. Dibagi-bagiin saudara, tetangga dan sebagainya. Nanti habis lebaran, kalau ada rezekinya dia beli baju. Kenapa? Karena ibu-ibu bajunya banyak. Ibu ya, apalagi ibu-ibu yang biasa ngaji, ikut grup-grup tertentu itu bajunya banyak. Ada qasidahan ini bajunya beda, ada marawis ini bajunya beda, ada kegiatan organisasi ini bajunya beda, banyak. Kalau bapak-bapak biasanya bajunya gak banyak, ya. Banyakan ibu-ibu, kebanyakan bapak-bapak. Bu, jujur bu. Ibu mas suaminya banyakan mana bajunya? Ya. Ini kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksain. Ya, kalau emang kita nggak ada ya udah. Kalau emang ada.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapati kebaikan sehingga kalian infakkan dari apa saja yang kalian senangi. Ya, ada barang ini, ada makanan ini, ya, yang kita senangi, nah itu kita bagi. Saya kalau malam itu kadang pulang suka bawa berkat. Jadi malam-malam siapa aja yang ada saya bagi di depan. Makanya teman-teman pada girang gitu ya. Bagi. Kalau pagi itu makanan pasti basi gitu ya. Nah, kalau tidak disimpan ya sudah bagi-bagi aja kalau malam kalau ada. Makanya kalau ada yang mau buktiin, kalau giliran musim banyak undangan, nah pada di depan rumah saya. Iya, ya, siapa aja sebagian siapa aja. Nah gitu ya. Ya, dari orang ke kita kan berpahala. Nah, kita bagiin lagi ke orang-orang. Orang yang ngasih pertama dapat pahala, kitanya juga dapat pahala. Lagi naik. Wabil itari ala nafsika indal hajati litasira minal mublihina. Sampai situ dulu ya. Wabil isari. Jadi wabil isari itu mengutamakan orang lain ketimbang kita. Ya, kalau ada makanan, ya ada orang lain yang butuh hajat, bagi. Punya roti, bagi dua tuh. Misalnya bapak habis beli roti lau, ibu habis beli roti lau, ada orang yang hajat, bagi tuh. Jangan dimakan sendiri. Dulu ada orang yang rada juga tubuh, Pak ya. Dulu ada, lagi saya kecil biasa main itu ada tukang bakso pikul. Abangnya beli bakso, adeknya pengen, adeknya minta sama abangnya diludahin dulu tuh baksonya. Peh. Adeknya udah kagak mau dah. Nggak tahu ada nggak yang begitu di sini nih. Ya Allah. Ya, bukannya bagi-bagi malah dia. Ya udah, itu sekedar cerita-cerita masa lalu itu ya. Nah, sekarang jarang di Klender tukang bakso pikul, jarang. Dulu masih rame ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
maghrib ini ya. Pas maghrib.